Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Bunga-Bunga Mekar di Gunung Lejar. Dalam seri ke-325 ini didukung oleh para pemain Siswanto sebagai pendekar, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Wenda Lubis sebagai Aku Wulungayan, Herman sebagai Kibuyut Kalacika, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, Cika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Ashari sebagai Kalaba, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tiba-tiba Ayu Wandira menuang uang kepeng. Gemerencing bunyi uang kepeng jatuh ke tanah. Aku Wulungayan mundur setapak. Pendekar-pendekar bayaran terkejut. Karena tidak tahan lagi, salah seorang di antara mereka mengacungkan tangannya. Kurang ajar! Perempuan itu telah berani menghina aku. Lihat saja, dia telah menyebar uang kepeng pemberian aku ke jalanan. Kalau kau menginginkan uang itu, pungutlah. Aku tidak membutuhkannya. Hup, hiya! Dengar aku, Wu. Aku mempunyai persoalan pribadi dengan pendekar bunga putih. Aku akan menangkap mereka, meringkus mereka semuanya. Tapi tidak untuk siapa-siapa. Aku akan menggulung komplotan itu untuk diriku sendiri.
Nah, selamat malam. Debah! Perempuan liar! Ayo kita kejar! Jangan biarkan dia lari setelah menghina kita. Tidak. Kalian tidak perlu mengejar orang itu. Tapi Akuwu, dia telah menghina Akuwu habis-habisan. Bahkan dia telah berani mencampakkan uang pemberian Akuwu. Kami tidak tahan melihat kelakuannya. Kalau Akuwu mengizinkan, kami akan meringkus orang itu. Tidak perlu. Tidak ada gunanya. Biarkan saja dia pergi. Ternyata aku salah menduga. Dia bukanlah pendekar bunga putih. Sudahlah. Kita tidak perlu tahu siapa orang itu. Kalau memang dia dapat meringkus pendekar bunga putih, bukankah kita juga yang beruntung? Kita tidak perlu bersusah payah lagi mencari komplotan pengacau itu. Sudahlah, ayo naik ke atas kuda masing-masing. Kita kembali. Ayo. Iya. Malam itu, Ki Buyut Kalacika seperti biasanya duduk di ruangan pendopo ditemani Pranayam. Pada saat mereka sedang bicara tentang berbagai hal, seorang warga desa datang untuk memberikan laporan. Ki Buyut Kalacika menyuruh warga desa Pedanten naik ke ruangan pendopo. Kau pasti datang untuk memberikan laporan. Benar, Ki Buyut. Kami melihat ada kurang lebih 200 prajurit Majapahit memasang tenda di halaman rumah Akuwu Lungayan. Ya, sudah sejak kemarin mereka istirahat di sana. Bagus. Berapa jumlah mereka kira-kira? Kira-kira 200 orang, Ki Buyut. Menurut berita yang sempat saya tangkap, mereka dipimpin oleh 4 orang penggawa kerajaan, Ki Buyut. Baiklah. Lalu, apa ada laporan yang lain? Ada, Ki Buyut. Kami juga mendengar berita ada seorang pendekar perempuan berkeliaran di wilayah Mucukunda. Pendekar perempuan? Benar, Ki Buyut. Kami tidak tahu siapa namanya. Tapi menurut cerita orang-orang, pendekar perempuan itu mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Bahkan dia sempat bentrok dengan warga desa Indiwara. Apa yang dilakukan sehingga dia berkeliaran di wilayah Mucukunda? Apa yang dicarinya? Dia mencari pendekar bunga putih, Ki Buyut. Oh, begitu. Ya, dia menantang pendekar bunga putih bertarung. Begitu menurut cerita orang-orang. Setiap kali singgah di sebuah desa, dia selalu mengirimkan pesan tantangan itu pada orang-orang desa. Iya. Baiklah. Ada yang lain? Tidak, Ki Buyut. Hanya itulah yang sempat kami dengar selama beberapa hari ini. Baiklah. Terima kasih atas laporanmu. Sekarang kau boleh pergi. Warga desa Pedanten itu membungkuk hormat sebelum pergi. Ki Buyut Kalacika segera berpaling ke arah Pranayam. Sejak tadi, Pranayam hanya diam saja. Bagaimana, Pranayam? Ya, kukira Nawamalini dan Mayura perlu mendengar laporan ini, Ki Buyut. Ya, kalau begitu, biar aku yang memanggil mereka. Ki Buyut Kalacika melangkah ke ruangan tengah. Sementara Pranayam duduk bersila di dekat ruangan pendopo. Tak lama kemudian, Ki Buyut Kalacika sudah kembali lagi bersama Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Ki Buyut Kalacika segera menjelaskan laporan yang baru saja diberikan seorang warga desa Pedanten. Jadi sekarang di wilayah Mucukunda ada prajurit-prajurit Majapahit? Benar, Nawamalini. Kita harus lebih berhati-hati. Paman, aku kira mereka dipimpin Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Benar. Biasanya tugas-tugas seperti itu dibebankan pada mereka, Mayura. Maklumlah, keempat orang itu merupakan tangan kanan Gusti Ramapati.
Kalau begitu, aku mempunyai usul begini. Sebaiknya untuk sementara waktu, kita mengurangi kegiatan perampokan. Jangan seperti hari-hari kemarin. Kita terlalu gencar merampok ke sana kemari. Benar, Nawamalini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, memang sebaiknya kita mengurangi kegiatan. Jangan terlalu sering merampok. Sebab kalau sampai prajurit-prajurit turun tangan untuk membantu aku Lungayan menyingkap komplotan pendekar bunga putih, wah, kita semua akan mendapat kesulitan besar. Tapi Ki Buyut, aku masih memikirkan siapa pendekar perempuan yang berani menantang pendekar bunga putih. Kau tidak perlu panas hati, Mayura. Biarkan saja dia. Benar. Mungkin perempuan itu mempunyai sanak keluarga kaya yang pernah menjadi korban perampokan pendekar bunga putih. Dia menaruh dendam. Oh, benar pendapat Nawamalini. Kita tidak perlu panas hati. Jangan terpancing. Sebab kalau sampai kita lengah, akibatnya bisa merusak seluruh rencana kita. Tapi Ki Buyut, pendekar perempuan itu kurang ajar sekali. Katanya dia mengaku sebagai pendekar bunga putih. Mungkin maksudnya untuk mencemarkan nama kita. Jadi dia juga mengaku sebagai pendekar bunga putih? Benar Kakak Nawamalini. Dia seringkali membawa bunga putih, bunga pedanten. Ini kan keterlaluan, pendekar licik. Dia mau menjatuhkan nama kita, supaya warga desa tidak lagi percaya kepada kita. Benar-benar licik. Kalau sempat bertemu, akan aku hajar dia. Sabar Mayura, sabar. Jangan terburu nafsu. Kalau kita sampai terpancing, kita juga akan rugi. Tapi Paman, kalau perempuan seperti itu tidak diberi peringatan yang tegas, kelakuannya akan semakin menjadi-jadi. Kita juga yang akan rugi. Baiklah, kita akan menyelidiki soal ini. Tapi jangan terburu nafsu. Mereka berempat terus bercakap-cakap di ruangan pendopo. Putri Raja Dewi nampaknya masih penasaran mendengar laporan mengenai pendekar wanita aneh. Menjelang tengah malam, Putri Tunggadewi mengajak adiknya masuk ke ruangan bilik. Pranayam juga nampak mulai mengantuk. Akhirnya ruangan pendopo menjadi sunyi dan lengang. Hanya sekali waktu nampak 2 atau 3 orang warga desa melintas di jalanan untuk mengadakan penjagaan. Pagi harinya, Putri Tunggadewi sudah bangun. Dia sudah mulai melupakan pendekar perempuan yang aneh, yang berani menantang pendekar bunga putih. Putri Raja Dewi bergegas melangkah ke tepi sungai Pedanten untuk membersihkan tubuhnya. Tiba-tiba sebuah tangan menjamah pundaknya dari belakang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kau Kalaba, aku kira siapa? Kau terkejut, Mayura? Kau yang membuat aku terkejut. Lain kali, jangan berbuat seperti itu lagi, Kalaba. Iya, maafkan aku, Mayura. Kau ingin membersihkan tubuhmu, Mayura? Iya, dan kau mau apa datang kemari? Tidak, Mayura. Sudah lama juga kita tidak bercakap-cakap. Sudah lama juga kita tidak bicara, Mayura. Kalaba, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Mau bicara apa lagi?
Mayura, kulihat akhir-akhir ini kau selalu menjauhi aku. Ada apa, Mayura? Kau marah padaku ya? Pergilah, Kalabah. Jangan ganggu aku. Kau tidak bisa mengusirku, Mayura. Sungai Pedanten ini bukan milikmu, bukan milik siapa-siapa. Aku juga mempunyai hak untuk datang ke tempat ini, Mayura. Baik, kalau begitu, biarlah aku yang pergi. Tunggu, Mayura. Jangan pergi dulu. Awas, Kalabah. Jangan sentuh tubuhku. Tunggu, Mayura. Kumohon jangan pergi dulu. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kau mau mendengarkannya, bukan? Kalau kau bicara baik-baik, kalau kau bicara dengan sopan santun, aku mau mendengarkan. Tapi kalau kau berani bicara kurang ajar, aku tidak akan tinggal diam. Mayura, apakah kau tidak tahu perasaanku? Benarkah kau tidak tahu? Benarkah kau tidak merasakan getaran hatiku ini? Kalabah, apa yang kau bicarakan ini? Mayura, sudah sejak lama aku memendam perasaan ini. Aku tidak berani mengutarakannya padamu, Mayura. Aku malu. Aku malu kalau sampai berterus terang di hadapanmu. Sementara kau sendiri, iya, kau sendiri tidak pernah mempunyai perasaan yang sama padaku. Perasaan? Perasaan apa? Coba jelaskan, Kalabah. Oh, Mayura, aku mencintaimu, Mayura. Gila. Apa yang kau katakan ini gila, Kalabah. Kau mencintai aku? Apa kau sudah tidak waras lagi, Kalabah? Sungguh, Mayura, sungguh. Aku mencintaimu. Dan aku sangat mengharapkan pengertianmu. Bukalah hatimu untukku, Mayura. Sambutlah tangan-tanganku ini. Percayalah, Mayura. Aku akan menjadi suami yang baik. Aku tidak pernah mengalami perasaan yang seperti ini. Aku banyak mempunyai kenalan gadis-gadis desa. Tapi aku tidak pernah mengalami perasaan seperti ini pada mereka, Mayura. Kalabah, aku kasihan padamu. Tapi terus terang, aku tidak bisa menanggapi perasaanmu itu. Jangan, Mayura. Jangan kau campakkan cintaku ini, Mayura. Lihatlah, Mayura. Aku akan berlutut di hadapanmu. Aku akan memohon setetes pengertian darimu. Jangan kau palingkan wajahmu, Mayura. Jangan kau hina aku. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku akan menjadi seorang kekasih yang setia untukmu. Percayalah, Mayura. Aku ini seorang laki-laki yang lugu. Aku tidak mempunyai pengalaman yang banyak menghadapi wanita. Ya, sebenarnya aku malu sekali. Tapi apa boleh buat? Aku tidak bisa memendam perasaanku ini terus-menerus. Sebab aku akan gelisah siang dan malam, Mayura. Oh, Mayura. Ulurkan tanganmu. Tersenyumlah padaku, Mayura. Supaya hatiku menjadi sejuk. Supaya hatiku menjadi damai. Sedamai bukit Tinduhur yang indah itu, Mayura. Kalabah, kau tidak usah berlutut seperti itu. Bangunlah. Tidak, Mayura. Sebelum kau mengulurkan tanganmu, aku akan terus berlutut di sini. Aku tidak akan bangun. Aku akan terus berlutut sampai kau mengulurkan tanganmu dan tersenyum padaku, Mayura. Kalabah, dengar. Aku akan membicarakan soal ini denganmu secara baik-baik. Seharusnya kau tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksa. Kau tidak bisa memaksa orang, membujuk wanita untuk mencintaimu. Kalabah, cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Cinta itu bersemi dengan sendirinya dan berkembang dengan sendirinya. Kau tidak perlu kecewa. Mungkin suatu saat nanti kau juga akan menemukan seorang gadis yang bisa menjadi kekasihmu. Sudahlah, Kalabah. Hentikanlah semua ini. Bangunlah. Kita akan tetap menjadi sahabat yang baik. Tidak, Mayura. Sebelum kau ulurkan tanganmu, aku akan tetap berlutut di sini, Mayura. Kalabah, jangan nekat seperti itu. Biarlah aku berlutut di sini, Mayura. Biarlah aku mati membeku di sini. Lebih baik aku mati daripada cintaku dihinakan. Kalabah, kau ini seorang laki-laki.
Tidak pantas seorang laki-laki berlutut di depan seorang perempuan seperti ini. Ayo, bangunlah. Tunjukkan bahwa kau seorang laki-laki. Mayura, terimalah cintaku ini, Mayura. Cintaku yang tulus, cintaku yang murni, yang suci dan bersih, Mayura. Mayura. Lepaskan tanganku. Kalabah, jangan kurang ajar. Jangan marah, Mayura. Aku bermaksud baik padamu. Aku ingin menjadi pelindungmu. Aku ingin menjadi suamimu yang baik dan setia, Mayura. Dengar, Kalabah. Aku tidak membutuhkan suami seperti Kalabah, seekor anak gajah. Cih! Putri Raja Dewi meludah, dan air ludah itu tepat mengenai muka Kalaba. Wajah Kalaba menjadi merah padam. Perlahan-lahan tangannya menghapus air ludah. Kemudian laki-laki itu bangkit perlahan-lahan. Mayura. Mayura. Sampai hati kau meludahi wajahku. Ya, kau memang pantas diludahi. Aku sudah berkata apa kepadamu? Jangan kurang ajar. Kalau kau berani kurang ajar, aku tidak akan tinggal diam. Berani sekali kau meludahi wajahku, Mayura. Mayura. Air ludahmu harum sekali baunya. Coba, Mayura. Ludahi sekali lagi mukaku ini. Sekali lagi dan sekali lagi, Mayura. Ayo. Dasar laki-laki tidak senonoh. Kalaba mundur setapak. Pipinya menjadi merah bekas tamparan Putri Raja Dewi. Kalaba meraba pipinya yang merah. Tapi laki-laki itu malah tersenyum. Putri Raja Dewi semakin jijik melihat tingkah laku Kalaba. Kalabah, pergilah. Awas, kalau kau berani mengganggu aku, akan aku buat wajahmu menjadi babak belur. Mayura. Kau tidak bisa menakut-nakuti aku, Mayura. Aku sudah terlanjur mencintaimu. Dan aku akan berbuat apa saja untuk dapat memilikimu, Mayura. Putri Raja Dewi nampak kesal sekali. Sementara itu Kalaba masih terus merayunya dengan gombal. Walaupun diludahi, Kalaba tidak marah. Dia malah tersenyum. Putri Raja Dewi semakin jijik melihat kelakuan Kalaba. Aduh. Sekarang kau menampar pipiku, Mayura. Aduh. Tadi kau sudah meludahi wajahku. Dan sekarang menampar pipiku. Nikmat sekali rasanya tamparanmu. Kalaba, ingat dan awas. Aku tidak main-main. Berani kau menjamah tubuhku, aku benar-benar tidak akan tinggal diam. Aku akan menghajarmu. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Jangan begitu, Mayura. Aku bermaksud baik. Beginikah caramu membalas cinta? Dengar, Kalabah. Aku tidak akan bermain cinta dengan seekor anak gajah. Jangan menghinaku, Mayura. Kau boleh tidak tertarik kepadaku. Tapi jangan menghinaku. Sebab, bagaimanapun juga, aku seorang manusia. Bahkan aku seorang laki-laki. Kau mengaku sebagai laki-laki. Tapi kelakuanmu seperti seorang perempuan. Sudahlah, sana pergi. Aku tidak sudi lagi bicara denganmu. Tidak, Mayura. Kau sudah meludahi wajahku. Sudah menampar pipiku.
Aku akan rugi jika pergi begitu saja. Aku akan tetap di sini. Kalau kau tidak mau pergi, akulah yang akan pergi. Tidak, Mayura. Kau juga tidak boleh pergi. Jadi, kau mau nekat? Iya, sudah kepalang basah. Bagaimanapun juga, aku harus memilikimu. Mau tidak mau, kau harus menerima cintaku, Mayura. Begitu. Dasar laki-laki tidak tahu diri, tidak tahu malu. Sudahlah, Mayura. Hentikan kata-katamu itu. Sekarang, turutilah keinginanku. Dengar, Kalabah. Bumi akan berguncang jika aku akan menuruti keinginanmu. Mayura, jelek-jelek begini. Aku seorang laki-laki. Aku malu kalau sampai tidak berhasil mendapatkanmu, Mayura. Begitu Kalaba menyergap, Putri Raja Dewi berkelit ringan sambil melayangkan tendangan. Kalaba tersungkur jatuh. Tapi laki-laki itu segera bangun kembali. Mayura, kau sudah menyakiti aku lagi. Sampai hati kau melakukannya. Aku pun bisa berbuat keras pada siapa saja, Kalabah. Lebih-lebih kepada laki-laki yang mau berbuat kurang ajar kepadaku. Ayo, majulah kalau kau berani. Mayura, seandainya kau membalas perasaanku, seandainya kau mengimbangi rasa cintaku. Kalabah, jangan mimpi terlampau tinggi. Lebih baik kau segera menyadari keadaanmu, Kalabah. Tiba-tiba Kalaba melompat, tangannya meraih sepotong kayu hutan yang tergeletak di tepi sungai. Selanjutnya dia kembali lagi ke tempat semula. Mayura, maafkan aku. Kau yang memaksa aku berbuat nekat. Ya, sayang sekali. Sayang sekali. Mengapa harus terjadi seperti ini? Kalabah, apakah aku sedang berhadapan dengan seorang laki-laki yang sudah tidak waras lagi? Ayo, Kalabah. Kalau kau ingin bertarung, majulah. Aku sudah siap. Menyerang dengan garang, ponggol kayu hutan dipergunakan untuk senjata. Putri Raja Dewi melayani serangan dengan tenang. Kalaba menjadi penasaran karena serangan-serangannya selalu gagal. Bahkan suatu saat, kembali Putri Raja Dewi berhasil mengirimkan tendangan ke punggungnya. Kalaba menjadi kalap, dia mengamuk bagaikan babi liar, menyeruduk ke sana kemari. Kembali sebuah tendangan bersarang di tengkuknya. Ponggol kayu hutan terlepas. Sekarang Putri Raja Dewi ganti menyerang. Kalaba dihajar habis-habisan. Ampun, Mayura. Aduh. Ayo, Kalabah, bangunlah. Jangan meringkuk di situ seperti babi liar. Ayo, bangun. Tidak, Mayura. Aduh, aku kapok. Maafkan aku, Mayura. Aduh. Aku tidak percaya bahwa kau sudah kapok. Lain kali, kau pasti akan mengulangi perbuatanmu lagi. Perbuatan tidak senonoh. Laki-laki tidak tahu diri, tidak tahu malu, tidak tahu adat. Sungguh, Mayura, aku benar-benar kapok. Aku mengaku bersalah. Ampunilah aku, Mayura. Kalaba, kau memang laki-laki tak tahu diri.
Laki-laki tak senonoh, tak tahu adat. Menyebalkan sekali laki-laki ini. Sekarang menangis seperti seorang bocah. Sudahlah Kalabah. Aku tidak sudi lagi menatap wajahmu. Kelakuanmu membuat aku mau muntah. Perutku jadi mual. Aduh, sakit semua seluruh tubuhku. Nah, itulah upah dari perbuatanmu yang tidak senonoh. Lain kali, kau harus berpikir panjang lebar sebelum melakukan sesuatu. Kalabah, jadilah laki-laki yang jantan. Laki-laki yang penuh tanggung jawab. Jangan hanya serudak-seruduk seperti babi liar. Hei, Kalabah, kau dengar kata-kataku? Iya, aku dengar Mayura. Aku memang seekor babi liar. Aku pantas disakiti seperti ini. Kalabah, kau harus belajar hidup lebih baik. Berpikir lebih baik, lebih dewasa. Selama ini, kau hanya menjadi seekor anak gajah. Hanya tubuhmu yang besar, sementara otakmu kosong. Otakmu tidak ada isinya, Kalabah. Menyebalkan sekali kau ini. Selesai berkata-kata, Putri Raja Dewi bergegas pergi. Dengan susah payah, Kalaba berusaha bangun. Dari jauh dia melihat Putri Raja Dewi terus melangkah tanpa menengok-nengok lagi. Kalaba mendesis perlahan. Dia benar-benar merasa kesakitan. Bukan hanya tubuhnya, tapi hatinya jauh lebih sakit. Rasa sakit di hatinya menyusup sampai ke urat-urat darah. Tiba-tiba wajah Kalaba menjadi tegang. Bibirnya gemetaran. Matanya merah menyinarkan api dendam. Dendam seorang laki-laki yang ditolak cintanya. Mayura, perempuan liar itu sudah menghinaku. Dia sudah mencampakkan wajahku ke dalam lumpur. Lumpur yang paling kotor. Oh, Mayura, sampai hati kau menghinaku seperti ini. Iya, aku memang seekor Kalaba, seekor anak gajah. Hanya tubuhku yang besar, otakku kosong, otakku tak punya isi. Tapi ini Mayura, dadaku ini ada isinya. Dengar baik-baik, dadaku gemuruh seperti samudra yang mengganas. Baik Mayura, kau memang hebat. Kau bukan hanya cantik, tapi kau juga mempunyai ilmu kanuragan. Baiklah. Tapi jangan kau kira Kalaba akan menyerah sampai di sini. Tidak, sama sekali tidak Mayura. Aku tidak akan berhenti sebelum membalas rasa sakit di hatiku ini. Tunggu Mayura, tunggu. Aku akan mencari cara untuk membalas sakit hatiku ini. Kalaba membalikkan tubuhnya. Dia berjalan menyusuri tepian sungai Pedanten. Seharian dia tidak pulang ke rumahnya. Seharian dia berkeliaran di tepi sungai Pedanten. Sementara rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur mulai menghilang. Setelah matahari tenggelam dan hari berubah menjadi malam, barulah Kalaba beranjak dari tepian sungai. Dia tidak melihat seorang pun di rumahnya. Rumahnya kosong. Dia hanya melihat ayahnya, Ki Buyut Kalacika, sudah terbaring di ruangan biliknya. Perlahan-lahan Kalaba menghampiri pintu ruangan bilik Buya. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Siapa
Aku Puya. Oh, bolehkan aku masuk? Di mana Ki Buyut Kalacika, ayahmu? Aku takut, Kalabah. Jangan takut, Puya. Ayahku sudah tidur di ruangan biliknya. Yang lain semuanya pergi, Kalabah. Kemana? Entahlah. Nawa Malini, Mayura dan ayah pergi. Entah mereka pergi kemana. Ah, masuklah, Kalabah. Jangan berdiri di tengah-tengah pintu. Ada apa, Kalabah? Mengapa kau memijit lehermu? Sakit? Hanya sedikit. Wajahmu agak biru. Sepertinya sedikit bengkak. Ada apa, Kalabah? Aku terpeleset. Aku jatuh di tepi sungai Pedanten. Bagaimana kau bisa jatuh, Kalabah? Lain kali, kau harus berhati-hati. Puya. Ada apa, Kalabah? Maukah kau mengurut punggungku? Rasanya pegal sekali punggungku ini. Juga tulang-tulang kakiku rasanya kaku. Tolong Puya, tolong urut aku. Tapi Kalabah, aku tidak biasa mengurut. Maksudku, aku belum pernah mengurut seorang laki-laki. Tolong Puya, sebentar saja. Kalabah, kau ini macam-macam saja. Baiklah, ayo, baringkan tubuhmu. Aku akan mengambil minyak bawang dulu. Kalaba mencopot bajunya, kemudian membaringkan tubuhnya di atas ranjang bambu. Sebentar kemudian Puya sudah kembali lagi membawa minyak bawang. Puya duduk di tepi pembaringan. Besar sekali tubuh laki-laki ini. Aku belum pernah menjamah tubuh laki-laki. Aku agak takut. Aku belum biasa melakukannya. Puya, apa yang kau tunggu? Ayo, cepatlah. Urut kakiku ini. Betisku pegal sekali rasanya, Puya. Cepat, Puya. Baik, Kalabah. Tapi, maaf, kalau aku tidak bisa mengurut dengan enak. Bagaimana, Kalabah? Apakah kurang keras? Cukup, Puya. Tanganmu enak sekali untuk mengurut. Jari-jarimu sangat lembut. Tapi enak sekali rasanya. Kalabah, aku belum pandai mengurut. Aku melakukannya karena kau yang menghendakinya. Puya. Apa, Kalabah? Kau sudah mempunyai seorang kekasih? Apa? Sudah. Pasti kau sudah mempunyai seorang kekasih. Wajahmu cukup cantik. Kau seorang gadis yang cantik dan manis. Siapa nama kekasihmu itu, Puya? Kau ini bicara apa, Kalabah? Aku tidak mempunyai kekasih. Aku belum memikirkan soal-soal seperti itu, Kalabah. Usiaku belum genap 16 tahun. 16 tahun? Usiamu masih sangat muda. Ibarat buah-buahan, kau sedang tumbuh menjadi ranum. Pasti laki-laki yang memetiknya akan merasa sangat bahagia. Aku hanya seorang wanita desa, Kalabah. Siapa yang mau menjadi kekasihku? Kukira banyak laki-laki yang mengincarmu, Puya. Termasuk aku? Jangan, Kalabah. Sudahlah. Jangan bicara soal itu. Puya, aku bersungguh-sungguh, Puya.
Lebih baik kita bicara soal lain saja, Kalaba. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bicara soal kekasih. Jangan, Kalaba. Jangan bicara soal itu. Aku takut. Puya. Puya, kau memang gadis yang sangat lugu. Lugu, tapi manis seperti gula aren. Kalaba, kau jangan menggodaku. Selama ini, belum pernah ada orang yang mengatakan bahwa aku cantik. Aku manis. Bahkan ayahku pun tidak. Kalau begitu, mereka tidak mempunyai mata yang awas. Kau cantik, Puya. Kau harus segera menyadari bahwa sesungguhnya kau gadis cantik. Kau tidak kalah dibandingkan dengan gadis-gadis kota Raja Majapahit. Sudahlah, Kalaba. Jangan ganggu aku. Katanya mau diurut. Tiba-tiba Kalaba bangkit. Puya terkejut. Dan gadis lugu itu lebih terkejut lagi ketika Kalaba menjamah pundaknya dan serentak mencium pipinya yang lembut. Kalaba, apa yang kau lakukan ini? Jangan, Kalaba. Jangan. Aku takut. Apa yang kau lakukan ini, Kalaba? Jangan takut, Puya. Aku hanya mencium pipimu. Jangan, Kalaba. Jangan lakukan lagi. Jangan. Sudahlah. Katanya kau mau diurut. Wajah Puya menjadi pucat pasi, tangannya gemetaran dan dingin. Sementara Kalaba hanya tersenyum. Dia terus menatap wajah Puya yang tunduk kemalu-maluan. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Kalaba terhadap Puya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.